Kenapa kita harus ketakutan dengan isu masa lalu? Rakyat akan memiliki nalarnya sendiri untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kenapa kita harus memiliki kekhawatiran yang berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah puluhan tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun. Lalu kenapa kita harus takut dengan isu masa lalu? Saya menghargai pengalaman hidup Bang Adian Apitupulu. Saya menghargai pengalaman traumatik Anda. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan kepada generasi kita terus-menerus. Rakyat Indonesia, Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Sebagai pembuka kata, saya ingin mengatakan bahwa pentas politik Pilpres 2024 adalah milik Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Jadi kita diskualifikasikan pasangan Ganjar Mahfud, ya, nggak masuk. Seperti yang sudah saya katakan, patokan, ya, kata kunci Pilpres 2024 adalah lo serang Jokowi, lo kalah. Pentas politik Pilpres 2024 bukan milik Ganjar Mahfud. Jadi Pak Ganjar Mahfud kita diskualifikasikan, ya. Bukan didiskualifikasikan oleh KPU, tidak, ya, didiskualifikasikan oleh kita, masyarakat, ya. Kenapa? Karena saya melihat jejak digital, ya, rekam jejak Pak Ganjar, Pak Mahfud, kerjanya nyerang Pak Jokowi aja, nggak sadar nyerang diri sendiri. Pak Ganjar ngomongin nilai untuk penegakan hukum. Pak Mahfud soroti penegakan hukum. Kata orang Kalimantan Barat, nyucuk mata sendiri nggak sadar. Ya kan? Apakah saking bencinya kalian terhadap Pak Jokowi sehingga kalian sudah nggak punya akal sehat lagi untuk digunakan? Ya. Jadi mungkin kalian berniat untuk menyerang Pak Jokowi, tapi dipikir-pikir dulu. Jangan sampai kalian sedang menyoroti dan mengkritisi diri sendiri. Kan begitu. Ya kan? Nah, kemudian para baser pendukung Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD, enggak siang, enggak malam, sehari-harinya bergentayangan di sosmed, membangun narasi-narasi yang brutal, menyerang Presiden Jokowi, menyerang Pak Prabowo Subianto, menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka, Pak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Seolah-olah kalian itu merupakan pasangan capres-cawapres paling sempurna di muka bumi. Atau mungkin kalian merasa diri kalian adalah manusia paling sempurna di muka bumi dan tidak ada lagi seorang manusia yang baik seperti kalian. Tapi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang luput dari noda dan celah. Begitu juga dengan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Tidak luput daripada noda dan celah. Ada, ya. Tidak sempurna Pak Ganjar, tidak sempurna Pak Mahfud. Semuanya punya noda dan celah. Jadi saya mengklaim bahwa pentas politik Pilpres 2024 bukanlah milik Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pentas politik Pilpres 2024 merupakan milik Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar. Dua pasangan ini yang akan bertarung. Pasangan yang satunya kita diskualifikasikan. Lo serang Jokowi, lo kalah. Itu kata kuncinya. Oke, narasi di cuplikan video tadi itu sebenarnya adalah narasi dari Bang Adian Apitupulu ketika beradu argumen dengan Pak Kiflan Zain terkait isu PKI.
Sebenarnya nggak sampai ke situ aja, nggak sebatas itu aja narasinya, ada kelanjutannya. Di mana Bang Adian Apitupulu mengatakan, biarkan generasi penerus bangsa dengan musuhnya sendiri, dengan tantangan-tantangan sendiri, agar mereka membuktikan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia yang tangguh. Kira-kira begitu arah dan tujuan narasi Bang Adian Apitupulu. Nah, saya coba amati ini agaknya relevan dengan isu pelanggaran HAM berat masa lalu yang digunakan untuk menggempur Bapak Prabowo Subianto. Seolah-olah itu merupakan sesuatu yang harus ditakuti, wajib ditakuti oleh rakyat Indonesia. Bahaya ini, bahaya terhadap bangsa, bahaya terhadap rakyat. Bullshit, omong kosong, itu jualan politik. Rakyat Indonesia dengerin, itu hanya jualan politik. Oke, buktinya apa? 2009, masih ingat pemilu Pilpres 2009? Masih pada ingat kan? Ketika itu Pak Prabowo Subianto merupakan cawapres pendamping Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah Pak Prabowo Subianto yang 2009 menjadi cawapres pendamping Ibu Megawati beda dengan Pak Prabowo Subianto yang ada hari ini? Enggak, sama. Prabowo Subianto yang 2009 lalu menjadi cawapres pendamping Ibu Megawati sama seperti Prabowo Subianto yang ada saat ini. Prabowo Subianto yang ada hari ini tidak berbahaya sama seperti Prabowo Subianto 2009 yang tidak berbahaya menjadi cawapres pendamping Ibu Megawati. Jadi isu pelanggaran HAM hanyalah jualan politik. Dan sekaligus saya mau memohon kepada para elit politik bahwa isu-isu semacam ini sebenarnya tidak layak menjadi konsumsi masyarakat. Biarlah itu menjadi milik kalian saja. Jangan masyarakat itu dipaksa untuk mengkonsumsi isu yang sebenarnya tidak untuk level atau dimensi masyarakat awam. Biarlah itu berada di level atau dimensi para elit saja. Jangan paksa masyarakat untuk mengkonsumsi itu. Masyarakat enggak butuh isu pelanggaran HAM. Masyarakat enggak perlu isu pelanggaran HAM. Dan itu sebenar-benarnya hanyalah jualan politik semata. Dan kalau kita mau melihat secara jujur, kalau kita bicara pelanggaran HAM, ingat proyek tambang batu andesit Desa Wadas, Jawa Tengah, ada peristiwa pelanggaran HAM di sana. Tidak bisa kita pungkiri, dan itu ada di wilayah tanggung jawabnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita gempur Pak Prabowo hari ini dengan isu pelanggaran HAM, ingat di Desa Wadas, Jawa Tengah, pernah juga terjadi peristiwa pelanggaran HAM di sana. Jadi kalau orang atau pemimpin atau figur yang ada keterkaitannya dengan suatu kasus pelanggaran HAM itu tidak layak dipilih sebagai calon pemimpin bangsa, maka bukan Bapak Prabowo saja yang tidak layak, Pak Ganjar juga tidak layak. Kita fair, biar fair semua, iya kan? Biar kalian itu nyadar, supaya tidak membabi buta, membangun narasi, menyerang orang lain, padahal sebenarnya kalian sendiri juga punya keterkaitan dengan hal itu. Jadi kembali lagi ke narasi cuplikan video tadi. Apapun itu, baik itu isu PKI, baik itu isu pelanggaran HAM, semuanya adalah hantu masa lalu seperti yang dikatakan oleh Bang Adian Apitupulu. Jadi kalau hari ini Bang Adian Apitupulu juga membangun narasi isu pelanggaran HAM yang melibatkan Bapak Prabowo Subianto, bullshit, jualan politik. Berhentilah menghasut dan memprovokasi masyarakat. Nah, kalau hari ini Pak Ganjar Pranowo membangun narasi tentang pelanggaran HAM, yang kemarin di debat Capres Perdana, Pak Ganjar Pranowo mengajukan pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto menyinggung soal pelanggaran HAM. Dan saya pikir Pak Prabowo Subianto memberikan tanggapan atau jawaban yang sangat bijaksana. Silakan tanya ke calon wakil Anda, dia yang mengurusi itu. Bila diperlukan untuk melakukan pengadilan militer, ayo kita lakukan. Mari kita buktikan. Saya pikir itu jawaban yang sangat cerdas dan sangat bijaksana yang telah disampaikan oleh
Pak Prabowo Subianto. Dan ingat, Pak Ganjar Pranowo yang mengajukan pertanyaan tersebut juga tidak luput daripada yang namanya peristiwa pelanggaran HAM. Ya, ingat Desa Wadas ya, ingat Desa Wadas. Oke. Kemudian ada satu isu lagi, ya, khianat mengkhianati, sudah. Ya. Dari peristiwa ke peristiwa politik tanah air kita selalu diwarnai dengan khianat mengkhianati. Pak Harto diisukan mengkhianati Bung Karno. Kemudian Bapak Prabowo pernah diisukan mengkhianati Pak Harto. Kemudian Gus Dur dikhianati oleh Ibu Megawati dan Pak Amin Rais. Dan kemudian Ibu Megawati dikhianati oleh Pak SBY. Kemudian lagi Ibu Megawati memajukan Pak Jokowi, itu juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Pak Prabowo. Jadi dari peristiwa ke peristiwa, perpolitikan tanah air kita selalu diwarnai oleh pengkhianatan demi pengkhianatan, dan itu bukan urusan rakyat. Itu merupakan urusan para elit politik. Rakyat tidak butuh itu. Tolong jangan itu ditebar ke masyarakat, memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi itu. Jangan. Biarkan masyarakat menghadapi pesta demokrasi ini dengan rukun satu dengan yang lainnya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, temannya, kerabatnya. Biar rakyat bisa menyalurkan dukungan dan pilihannya dengan perasaan tenteram dan damai. Rakyat bisa mengikuti, bereuforia dalam pesta demokrasi ini dengan rasa persaudaraan dan persatuan. Jadi sekali lagi saya minta tolong kepada para elit politik, jangan memaksa rakyat biasa, jangan memaksa masyarakat awam mengkonsumsi isu-isu yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat biasa. Biarlah itu menjadi milik kalian. Isu pelanggaran HAM, isu khianat mengkhianati, makan saja kalian isu-isu itu. Jangan paksa masyarakat untuk mengkonsumsi isu-isu tersebut. Oke? Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kembali lagi pada inti pembahasan kita, yaitu terkait isu pelanggaran HAM yang digunakan untuk membombardir, menggempur Bapak Prabowo Subianto belakangan ini. Saya mau tegaskan bahwa itu hanyalah jualan politik. Kalau itu kemudian dibesar-besarkan seolah-olah merupakan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia, ancaman bagi rakyat Indonesia, itu adalah dusta besar. Bullshit, omong kosong. Itu hanyalah jualan politik. Ya, buktinya pada 2009 yang lalu, Bapak Prabowo Subianto pernah menjadi cawapres pendamping Ibu Megawati Soekarno Putri. Adakah ketika itu para kader partai PDIP membesar-besarkan, mengheboh-hebohkan isu tentang pelanggaran HAM masa lalu? Kan tidak. Nah, ketika sudah tidak bersama, maka mereka mulai saling menyerang, saling menggempur. Dan seolah-olah isu yang mereka bangun, yang mereka besar-besarkan itu merupakan suatu ancaman nyata, suatu ancaman yang sangat serius terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. No, tidak begitu. Rakyat, ikuti kata hatimu, ikuti nuranimu, gunakan logikamu, perhatikan ide dan gagasan-gagasan yang dijual oleh para capres-cawapres itu. Dengarkan, amati, mana yang menurut kalian terbaik. Dukung itu, pilih itu. Jangan mau terhasut, jangan mau terprovokasi dengan isu-isu murahan jualan politik yang diobral oleh para elit. Ingat, politik itu nggak jauh-jauh dari 3 hal. Saya sudah pernah katakan. Tahta, kekuasaan, dan uang. Maka sebagai rakyat Indonesia, mari kita belajar cerdas, mari kita belajar bijaksana, mari kita belajar dewasa. Melihat apa sebenarnya ide dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat capres-cawapres ini. Mana yang terbaik menurut amatan kita? Itu yang harus kita dukung, itu yang harus kita pilih.
Oke, saya kira sekian untuk kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.